Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Susi Meilani, calon guru penggerak angkatan 9 dari FDN Pasir Awi 1 Kabupaten Karawang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya Ibu Suti Parikah Adawiyah, guru kelas 5 di FDN Pasir Awi 1. Assalamualaikum Bu Suti. Waalaikumsalam Bu Susi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Suti? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, atau proses supervisi ya Bu ya. Adapun tujuan dari supervisi yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Sebelum melakukan supervisi, saya akan melakukan percakapan praobservasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Ibu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Berdasarkan rancangan yang sudah saya tuliskan, tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama, tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menentukan ide pokok pada setiap paragraf, pada teks dari pedagang asongan hingga pemilik perusahaan. Yang kedua yaitu tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menentukan ide pokok, kalimat utama, dan kalimat-kalimat penjelas sehingga menjadi paragraf yang baik. Dan yang ketiga yaitu peserta didik dapat memberi tanda bagian ide pokok yang ada pada setiap paragraf dari teks pedagang asongan hingga pemilik perusahaan. Baik, nah berikutnya bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Yang ingin saya capai yaitu pada aspek pengetahuan dan pada aspek keterampilan kepada siswa. Oke, baik. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa ya Bu ya. Nah, saya ingin mendengar Bu Suti, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Ibu ajarkan nanti, baik itu medianya, model pembelajarannya, atau strategi seperti apa nanti yang akan Ibu buat? Rencana yang akan saya lakukan yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional menggunakan metode pembelajaran PBL dan metodenya diskusi kelompok. Baik Bu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional ya Bu ya. Menggunakan model pembelajaran PBL dan juga metode diskusi kelompok. Nanti akan memberikan penugasan dan juga tanya jawab dengan siswa ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan nanti di dalam kelas Bu? Media pembelajaran yang akan saya gunakannya yaitu menggunakan media PowerPoint interaktif, ada juga media seperti video pembelajaran, terus ada juga LKPD, di mana PowerPoint interaktif ini memuat materi-materi tentang ide pokok. Nah, kira-kira nih Bu ya, kapan akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Kemudian di jam berapa? Rencananya saya akan melakukan kegiatan ini yaitu pada hari Sabtu di jam pembelajaran pertama. Jadi hari Sabtu besok berarti ya Bu ya? Betul. Hari Sabtu besok di jam pertama. Nah, nanti saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas Ibu. Kemudian nanti setelah itu kita akan melakukan kegiatan observasi ya Bu, atau pembelajaran di kelas. Nah, setelah melakukan kegiatan observasi, kita akan melakukan lagi percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Itu ya Bu ya. Nah, baik Bu, sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan nih dari percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran
akan seperti apa nanti proses pembelajarannya, akan menggunakan medianya apa, strateginya seperti apa. Jadi saya sudah mempunyai gambaran ke depannya gitu. Nah, saya juga dapat menyiapkan media pembelajaran ini jauh sebelum proses pembelajarannya itu akan dilaksanakan. Baik Bu. Terima kasih atas waktunya ya Bu Suti ya, sudah bersedia berbincang dengan saya di percakapan praobservasi kali ini. Nanti sampai bertemu lagi di kegiatan observasi hari Sabtu besok berarti ya Bu ya. Besok. Oke, demikian percakapan hari ini. Sampai ketemu di kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan supervisi kelas atau observasi dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih kurang semangat, coba. Selamat pagi. Apa kabarnya semua? Luar biasa, tetap semangat. Coba, biar makin semangat, kita tepuk semangat dulu. Masih ingat gak? Masih? Yo, tepuk semangat. Biar makin semangat, semuanya berdiri. Berdiri. Nah, yo, tepuk semangat. Nah, sudah semangat? Sudah siap belajar? Sudah. Nah, untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Boleh ketua kelasnya pimpin untuk membaca doa? Tidak masuk sekolah? Siapa? Rudi. Terus siapa lagi? Alif. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, bisa dilihat di sini ada apa? Emoji. Ada emoji apa aja coba? Senang, marah, kecewa, sedih. Nah, coba Ibu mau tahu perasaan kalian hari ini itu seperti apa sesuai dengan emoji? Boleh digambarkan di bukunya. Misal, hari ini Bu Supi pilih emojinya yang ini karena hari ini Bu Supi senang. Nah, nanti kalian tulis ya emojinya di buku. Sok sesuaikan dengan emoji yang ada di depan. Sudah. Yang sudah siapa? Prabu sudah? Coba perlihatkan ke teman-temannya. Prabu menggambar emoji yang mana? Senang. Senang. Prabu hari ini perasaannya? Senang. Senang. Oke, terima kasih buat Prabu. Yang lain selain senang? Apa kamu, Rapi? Senang? Sini, Rapi sini. Boleh, Rapi ke depan. Ayo sini, Pi. Madepnya ke depan. Kasih tahu teman-temannya, Rapi hari ini gambar emojinya apa? Senang. Coba kasih tahu. Senang. Alasannya kenapa hari ini Rapi senang? Alasannya kenapa hari ini Rapi senang? Suka belajar. Karena suka belajar, sudah siap belajar katanya Rapi hari ini bagus. Lanjutkan ya. Semoga setiap hari Rapi selalu senang, oke? Nah, tepuk tangan buat Rapi.
pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ide pokok. Nanti kita akan membahas tentang pengertian ide pokok, ciri-ciri ide pokok, dan menentukan ide pokok. Langsung bisa dilihat. Nih, di sini ada pengertian dari ide pokok. Terlihat tidak? Terlihat. Sebelum lanjut ke materi, Ibu sudah membagi kalian 6 kelompok. Ada semua? Ada. Ada kelompoknya? Ada. Satu kelompok itu ada yang tidak hadir? Ada. Sambil Ibu menjelaskan, kalian boleh mencatat hal-hal yang sekiranya penting, ya. Lihat di sini. Ide pokok. Secara sederhana, ide pokok bacaan adalah gagasan utama dari sebuah teks bacaan. Ide pokok biasanya disebut juga sebagai gagasan pokok. Nah, dalam satu paragraf ini biasanya terdapat satu atau lebih dari satu paragraf pokok atau ide pokok. Nah, ide pokok ini biasanya terdapat di awal kalimat, di tengah, atau di akhir. Nih, lihat ya. Nah, ide pokok yang letaknya di awal kalimat itu disebut dengan induktif. Ide pokok yang letaknya di awal kalimat disebutnya apa? Induktif. Kalau ide pokok yang letaknya di akhir kalimat disebut dengan nih, ide pokok yang letaknya di akhir kalimat disebutnya apa? Deduktif. Disebut apa? Kalau ide pokok yang letaknya di awal dan di akhir kalimat itu disebut dengan campuran. Nah, berarti ide pokok ini letaknya ada berapa? Ada 3. Di mana saja yang pertama? Di awal, terus di akhir, dan awal dan di akhir. Coba Ibu mau tanya, siapa yang bisa menyebutkan ketiga letak ide pokok itu? Padli? Ada di mana saja, Padli? Terus? Kalau misalkan di awal disebutnya apa ya? Apa? Induktif. Kalau di akhir disebutnya deduktif. Terus kalau di awal dan di akhir disebutnya campuran. Coba boleh kasih tepuk tangan buat Padli. Ada ciri-ciri ide pokok. Sini. Nah, ciri-ciri ide pokok itu yang pertama terdiri atas satu kalimat utuh. Kalau di dalamnya ada kata sambungnya, berarti termasuk tidak? Tidak, karena ide pokok itu tidak terdapat atau tidak dibentuk dengan kata sambung. Terus yang ketiga, memiliki kalimat yang jelas. Dan yang keempat itu tersusun atas topik permasalahan utama. Kita dapat mudah menentukan ide pokok atau ide pendukung dengan cara membaca teks dengan cermat. Jadi, kalau misalkan kita ingin menentukan ide pokok atau melihat dalam satu paragraf ide pokoknya di mana, itu caranya kalian harus membaca teks tersebut dengan cermat, ya. Jadi bacanya tidak cukup satu kali, bisa beberapa kali kalian membaca teks tersebut agar kalian paham, oh ternyata ide pokoknya ada di awal kalimat atau ada di akhir kalimat, atau ada juga yang ide pokoknya di awal dan di akhir.
Setelah kalian menentukan ide pokok, nanti kalian bisa menyimpulkan ide pokok pada teks tersebut. Oke, setelah tadi Ibu sudah menjelaskan tentang ide pokok, sekarang kalian bisa lihat di depan ada sebuah video pembelajaran tentang ide pokok. Ya, untuk lebih jelas lagi, silakan disimak video pembelajarannya. Yang kita pelajari pertama untuk materi ini adalah ide pokok. Sebuah teks dapat terdiri atas beberapa paragraf dan setiap paragraf itu memiliki ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama tentang isi teks. Dengan mengetahui ide pokok, kita dapat lebih mudah untuk memahami maksud dari isi teks. Ide pokok dapat tersurat pada kalimat awal atau kalimat akhir sebuah paragraf. Ide pokok juga dapat tersirat pada membaca terlebih dahulu teks yang dimaksud. Lalu tentukan apa inti dari teks tersebut. Ada yang mau ditanyakan tidak tentang ide pokok? Tidak? Tidak, sudah paham semua? Kalau sudah paham, berarti nanti Ibu akan bagikan LKPD pada masing-masing kelompok. Nih. Di sini aja. Kalau nggak cukup baru ke belakang. Nanti di sini ada yang kamu minati nggak? Misal sekarang kamu buat di sini cerita tentang hal apa yang kamu minati. Sok buat dulu aja itu. Nanti kalau sudah baru ditentukan ini yang ketiganya. Paham? Siap. Oh. Nih, lihat nih. Nanti di sini kalian itu tentukan ide pokok di setiap paragrafnya. Ya, misal di paragraf 1 nanti ide pokoknya itu seperti apa. Nah, nanti ditulis kalau ide pokok itu berarti kalau ide pokoknya ada di awal, berarti dari awal sampai ke titik nanti kamu tuh tulis nih. Lihat. Ini udah dibaca. Udah. Jadi kalau sudah kamu tentukan nih, misal di garis bawahi aja. Ada di awal kalimat. Oke, pakai ini di awal kalimat. Nanti gitu ya. Sampai ke paragraf terakhir. Paham? Udah dibaca? Nah, bisa? Baca nak? Bisa. Sahanu macana? Dika. Dika nih dari paragraf 1, 2, 3, 4 sampai 5 nih, pinjem itu satu. Nanti kamu garis bawahi kira-kira yang mana yang menjadi ide pokoknya. Bisa. Kalau ide pokoknya ada di awal, berarti dari sini sampai ke titik mana titiknya? Ada nggak titiknya di paragraf 1? Nah, berarti kalau di awal itu ada di sini, dari sini sampai ke sini yang di garis bawahi. Tapi kalau menurut kalian ide pokoknya itu ada di akhir, berarti dari sini sampai ke sini, paham? Nah, terus tentukan nanti di sini di paragraf kedua, paragraf ketiga, keempat dan kelima, paham? Ya, nanti di ininya di garis bawahi dikasih tanda bahwa itu adalah ide pokok. So, sampai ke paragraf 5. Sampai ke paragraf 5 ya. Sudah selesai semuanya? Sudah?
Sudah selesai semua mengerjakan LKPD-nya? Sudah? Nah, kalau misalkan sudah selesai, nanti perwakilan atau dari setiap kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya? Ya, boleh semuanya maju atau perwakilannya aja. Ya, dimulai dari kelompok 1. Boleh kelompok 1 maju ke depan. Apa satunya? Oh. Nah, sok. Kelompok 1. Suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Coba, boleh dibacakan hasil diskusinya tadi apa? Perkenalkan, nama saya Fadli Nafwarika. Saya penggemar sepak bola. Sejak usia 5 tahun saya mulai menggemari bola. Saya mengerti tentang bermain bola, liga, dan passing bola, kontrol bola, mengasih bola, dan lain-lain. Nah, dari paragraf ke-1, ide pokoknya ada di awal, ada di akhir, atau ada di awal dan di akhir? Awal, Ada di awal. Coba boleh dibacakan ide pokoknya yang mana? perkenalkan nama saya Fadli. Terus? Walarifsyah, saya penggemar sepak bola. Itu ide pokoknya. Nah, Dah, kelompok 1 sudah mempresentasikannya. Boleh kasih tepuk tangan? Boleh. Terima kasih kelompok 1. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Boleh kelompok 2 maju ke depan? Ayo, kelompok 2. Ayo. Silakan presentasikan. kami dari kelompok 2 mempresentasikan Hasil. dari Sok, silakan dibaca ide pokoknya di paragraf 1 apa? Pada mulanya Nadia Heramisina Permana hanya seorang gadis yang menyukai susu karena segudang manfaatnya bagi kesehatan. Dah, kalau paragraf kedua ide pokoknya yang mana ya? Ada di awal apa ada di akhir? Di akhir, Ada di akhir. Silakan baca ide pokoknya. masyarakat keluarga sampai menentangnya karena kasihan melihat ranting tulang seperti itu. Oke, kelompok 2 sudah memaparkan hasil diskusinya. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, boleh kembali ke tempat ya. Sekarang kita lanjut ke kelompok 5. Boleh maju ke depan? Ayo kelompok 5. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Boleh. Apa hasilnya? Pada mulianya Nadia Versa Ursula Permana hanya seorang gadis yang menyukai susu karena segudang manfaatnya bagi kesehatan. Letaknya ada di awal kalimat atau ada di akhir kalimat ide pokoknya? Awal. Awal. Boleh paragraf kedua? Bacakan ide pokoknya. Keluarganya sampai menentangkannya
karena kasihan melihatnya banting tulang seperti itu. Nah, sudah ada di awal kah atau ada di akhir? Ada di akhir. Oke, kelompok 5 sudah mempresentasikan juga hasil dari diskusinya. Boleh tepuk tangan buat kelompok 5. Nah, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Karena tadi sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya, sudah selesai menentukan ide pokoknya dari setiap LKPD yang sudah Ibu berikan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, pegal tidak tangannya? Pegal. Coba kalau pegal, tangannya seperti ini, lihat. Nah, kita peregangan dulu ya setelah tadi nulis. Oke. Perhatikan dulu Ibu ya. Nih, nanti buka, tutup, buka, tutup. Tangan dibuka, buka, tutup, buka, tutup. Tangan ditutup, digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil menangis. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil teriak. Hore! Bisa? Bisa, coba kita bareng-bareng ya. Oh ya, 1, 2, 3. Tutup, buka, tutup. Tangan dibuka, buka, tutup, buka, tutup. Tangan ditutup, digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil menangis. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil teriak. Nah, senang belajar hari ini? Senang? Senang. Coba ada yang bisa menyimpulkan tidak pembelajaran hari ini? Kita sudah belajar apa aja ya? Apa? Tentang ide pokok. Terus apa lagi? Ciri-ciri ide pokok. Terus? Iya, dan menentukan ide pokok. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang ide pokok. Terus ciri-ciri ide pokok dan menentukan ide pokok. Nah, sebelum pembelajaran ini ditutup, Ibu akan memberikan pesan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan. Jadi kalau misalkan kalian sehat, bisa sekolah setiap hari tidak? Bisa. Bisa belajar setiap hari tidak? Bisa. Jadi menjaga kesehatan itu sangat penting. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita harus baca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas boleh dipimpin. Selesai. Sudah, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Mailani, CGP Angkatan 9 dari SDN Pasir Awi 1, Kabupaten Karawang. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi setelah kemarin sudah melaksanakan kegiatan observasi kelas.
Hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Supi Parika Hadawiyah, dan juga bersama dengan PP saya, Bapak Sopian Soraya. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Bu Supi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Bu Supi, seperti yang sudah tadi saya utarakan bahwa di kegiatan hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Mungkin nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan kegiatan observasi yang sudah dilaksanakan sebelumnya ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Perasaan saya mungkin awalnya tegang, tapi lama-lama alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya, berjalan dengan lancar ya. Bisa diceritakan lagi Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa atau tahapan pembelajaran seperti apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Mungkin untuk tahapan saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian area pengembangan yang akan saya lakukan yaitu pada area pengembangan pengetahuan dan area keterampilan. Untuk area pengetahuan yaitu siswa dapat mengetahui ide pokok dan jenis-jenis ide pokok. Untuk area keterampilannya, siswa dapat menuliskan dan menentukan ide pokok. Oke baik, jadi areanya yang akan dikembangkan yaitu pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah, menurut Ibu, sudah sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau masih ada kekurangan? Menurut saya, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan baik, namun masih ada kekurangan juga. Alhamdulillah berjalan lancar ya Bu, walaupun masih ada sedikit kekurangan. Nah, menurut Ibu, apa sih kekurangan atau mungkin ada kendala-kendala apa yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Mungkin kekurangan atau hambatannya sama halnya dengan guru-guru yang lain juga, yaitu kurang aktifnya siswa dalam proses pembelajaran. Oh iya, jadi siswanya kurang aktif ya Bu ya. Nah, kira-kira hal apa yang bisa menyebabkan siswa tersebut tidak aktif ya Bu ya? Mungkin karena dalam satu kelompoknya terlalu banyak siswa mungkin ya Bu, jadi menyebabkan siswa itu kurang fokus gitu, pada proses pembelajarannya. Iya. Jadi karena terlalu banyak ya di tiap kelompoknya. Terus ada tindakan apa yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi Ibu sebutkan itu? Mungkin kedepannya nanti pembagian kelompoknya akan saya sesuaikan dengan gaya belajar mereka. Tuh, nanti ada gaya belajar yang sesuai dengan auditory, kinestetik atau visual gitu. Dan setiap satu kelompoknya itu tidak terlalu banyak siswa. Jadi mereka nanti bisa belajar dengan fokus dan nyaman tentunya. Oh iya, Masya Allah, bagus sekali rencananya ya Bu ya. Jadi nanti akan membuat kelompok menurut gaya belajar siswa dan jumlah kelompoknya juga tidak terlalu banyak seperti itu ya Bu ya. Oke baik, nah rencananya nih Bu, kira-kira kapan pembelajaran tersebut akan Ibu lakukan? Jadi Ibu melakukan perubahan dalam pembelajaran nantinya. Itu rencananya kira-kira kapan nih Bu? Mungkin untuk saat ini saya masih belum bisa menentukannya ya Bu, tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Iya, baik. Jadi belum pasti kapannya ya Bu, yang penting secepatnya akan melakukan perubahan tersebut ya. Mudah-mudahan sih seminggu 2 mingguan lagi sudah bisa dilaksanakan ya Bu ya. Ya, saya nanti tunggu kabarnya, ceritanya bagaimana prosesnya, apakah perubahannya yang direncanakan sudah berhasil nanti diterapkan di kelas Ibu seperti itu ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Baik, demikian pelaksanaan pasca observasi dengan metode coaching yang sudah saya lakukan hari ini. Terima kasih Bu Supi dan Pak Sopian.
atas bantuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.